Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan tentang domisili fiskal. Pengertian domisili fiskal. Domisili fiskal adalah status kependudukan yang digunakan untuk kepentingan perpajakan. Dalam UU PPh Indonesia dikenal istilah SPDN dan SPLN. SPDN adalah subjek pajak dalam negeri dan SPLN adalah subjek pajak luar negeri. Hal ini sangat penting karena mempengaruhi tarif pajak yang akan dikenakan oleh seorang individu. Subjek pajak dalam negeri atau SPDN dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang pribadi, yang kedua adalah badan, dan yang ketiga adalah warisan yang belum terbagi. Selanjutnya mari kita bahas lebih rinci lagi siapa saja yang termasuk subjek pajak dalam negeri. Menurut UU PPh pasal 2 ayat 3, yang pertama yaitu adalah orang pribadi. Orang pribadi di sini merupakan orang pribadi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang satu yaitu bertempat tinggal di Indonesia, yang kedua adalah berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang ketiga adalah berada di Indonesia dalam 1 tahun pajak. Yang keempat adalah berniat untuk tinggal di Indonesia. Yang kedua adalah badan. Badan yang termasuk SPDN adalah badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu yang merupakan badan pemerintah dan telah memenuhi kriteria tertentu. Yang ketiga adalah warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Nah, di sini adalah kriteria badan yang dikecualikan dari SPDN. Seperti yang teman-teman bisa lihat sendiri, di sini tertuliskan bahwa kriteria badan yang dikecualikan dari SPDN adalah pembentukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari APBD dan APBN, dan penerimanya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara. Nah, selanjutnya adalah SPLN. SPLN di sini dibagi dua, yaitu OP atau orang pribadi dan badan. Nah, masing-masing dari OP atau orang pribadi ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu OP yang menjalankan kegiatan usaha dan yang tidak menjalankan usaha. Begitu pula dengan badan, yaitu badan yang tidak menjalankan usaha dan badan yang menjalankan usaha melalui BUT. Nah, mari kita bahas lebih rinci lagi siapa sih yang termasuk subjek pajak luar negeri atau SPLN. Yang pertama adalah orang pribadi. Orang pribadi di sini adalah kebalikan dari subjek pajak dalam negeri, yaitu tidak bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia kurang dari 183 hari lebih dalam jangka waktu 12 bulan, dan orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha melalui BUT atau bentuk usaha tetap. Yang selanjutnya adalah badan. Badan yang termasuk SPLN adalah badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia. Nah, badan ini bisa saja tidak melakukan kegiatan usaha, namun memperoleh dan menerima penghasilan di Indonesia. Dan ada juga badan yang melakukan kegiatan usaha melalui BUT atau bentuk usaha tetap. Adapun warga negara Indonesia yang dapat menjadi SPLN atau subjek pajak luar negeri. Warga negara Indonesia yang termasuk SPLN adalah warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut ini. Yang pertama adalah bertempat tinggal di luar negeri, yaitu pusat kegiatan utama mereka adalah di luar negeri, tempat menjalankan kebiasaannya pun ada berada di luar negeri. Status subjek pajaknya sudah menjadi status subjek pajak negara lain, dan persyaratan tertentu lainnya yang ketentuannya lebih lanjut mengenai persyaratan tersebut telah diatur oleh peraturan Menteri Keuangan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.